sahih yang sabit fi sunani dalam sunan Rasulullah SAW beberapa sunnah. Arba'u raka'atin qabla asrin, yaitu 4 rakaat sebelum asar. Dalam pelaksanaan 4 rakaat sebelum asar itu walau jam'uha bi ihramin wahidin, boleh menghimpunkannya dengan 1 takbiratul ihram dan 1 salam. Berarti 4 rakaat itu langsung 4 rakaat langsung dengan dilaksanakan 1 kali takbir, 1 kali salam. Di sini disebutkan kadzalika, dan seperti demikian juga boleh juga bitasyahudin atau tasyahudain, sekali tasyahud atau 2 kali tasyahud, berarti sama dengan salat yang 4 rakaat kalau 2 kali tasyahudnya. Wa qasruha, dan boleh juga memisahkannya di ihram ini dengan 2 kali takbiratul ihram, tentu juga wa salam ini 2 kali salam, berarti 2 rakaat salam tambah 2 rakaat. Wa afdal, itu yang lebih afdal. Walaupun boleh 4 kali salam, tapi yang afdal 2. Yang 2 rakaat sekali salam. Kenapa? Takbirnya 2 kali, tasyahudnya 2 kali, salam 2 kali. Afdalnya. Kemudian lagi wa arba'u qabla zuhur, dan 4 rakaat sebelum zuhur. Sama juga tugasnya, boleh sekali salam, disebutkan arba'un qabla zuhur wa dzalika liqadrin. Ada hadis, man hafadha ala arba'i raka'atin qabla zuhri wa arba'un ba'daha haramallahu 'alan nar. Siapa-siapa yang memelihara, berarti tetap melihara itu kan bukan sekali, terus. Man hafadha ala arba'i raka'atin, barang siapa yang menjaga memelihara 4 rakaat sebelum zuhur. Wa arba'u raka'atin wa arba'i raka'at wa arba'in ba'daha, dan 4 rakaat sesudahnya. Pelaksananya sama tadi, boleh sekali salam, sekali tasyahud, sekali takbir ihram, boleh 2 sekali takbir, 2 tasyahud, sekali salam, boleh juga 2 kali takbir 2 kali, salamnya tentu 2 kali. Itu yang lebih afdal, itu yang lebih afdal. Nah, siapa yang menjaga memelihara 4 rakaat sebelum zuhur, 4 rakaat sesudahnya, haramahullahu 'alan nar, Allah haramkan jasadnya itu nanti api neraka menjilatnya. Allah haramkan api neraka membakarnya. Tapi tentu tidak ada sebelum, ada sesudahnya. Tentu ada syarat tahunnya. Sembahyang sebelum zuhur, sembahyang waktu zuhurnya tidak ada sesudahnya. Ada tentu kerja salatnya. Jadi salat waktunya jangan tidak dikerjakan, atau sembahyang aja lah. Sembahyang zuhur sembahyang sebelum zuhur 4 rakaat. Kemudian sesudah zuhur, mana zuhurnya, waktu zuhurnya tidak ada sesudahnya. Dalam hadis lain juga ada, man shalla ba'da zawal, barang siapa sembahyang sesudah gelincir matahari, qabla zuhri, artinya sembahyang sebelum zuhur, 4 raka'atin 4 rakaat,
Salat alaihi sab'una alfa malakin hatta lailah, memohonkan ampun oleh 70.000 malaikat hatta lailah, sampai malam, dari zuhur sampai malam. Ada hadisnya juga ya, hadis yang sahih, hadisnya riwayat Muslim. Itu siapa sembahyang 4 rakaat sebelum zuhur bersalawat, artinya salawat malaikat itu memohonkan ampun oleh 70.000 malaikat. 70.000 malaikat. Dan tanggung kalau manusia 70.000, 2 bulan masih penuh lagi, masih kena muat ikan. Nah, begitulah banyaknya malaikat yang memohonkan ampun. Kalau kita mau kenduri mengundang orang 70.000 berapa lampu itu cukup. Lampu cukupnya, saya serius 1 lampu 70 ekor lampu itu cukup. Ya apa saja. Tapi orang yang salat sebelum zuhur 4 rakaat, malaikat 70.000 memohonkan ampun. Doa malaikat itu ampun. Kayak dengan doa kita. Kemudian dalam melaksanakannya, ya, itu wajib mentakbirkan, karena salat zuhur tadi asar itu boleh, misalnya karena tidak ada zuhur, apa biarnya ya apa terlintas dalam hatinya, hadir dalam hatinya ketika takbiratul ihram itu melaksanakan, yaitu salat sunat asar sudah sah. Terlintas dalam hatinya salat sunat asar 4 rakaat, walaupun tidak disebutkan qabliyah asar, karena salat rawatib asar itu bagiannya tidak ada, jadi sudah sah. Nah, yang bukan salat sunat asar sudah sah. Tapi kalau zuhur belum sah. Kalau tidak disebutkan qabliyah zuhur, hadir dalam ini sebelum zuhur. Kenapa? Karena ada sesudah zuhur sebenarnya. Di sini disebutkan 4 rakaat tadi sebelum zuhur, wa arba'un ba'dahu, dan 4 rakaat sesudah zuhur. Nah, ada 4 rakaat sebelum zuhur, ada 4 rakaat sesudah zuhur. Maka dalam niatnya hadirkan takyinnya itu takyin idhafi, wajib sunat ba'diyah atau sunat qabliyah. Qabliyah tentu dulu daripada zuhur, ya. Kalau ba'diyah tentu sesudah zuhur. Lalu bolehkah melaksanakan itu tadi karena tidak sempat sebelum zuhur? Bolehkah melaksanakan yang ba'diyah zuhur itu, yang qabliyah zuhur itu sesudah zuhur? Boleh, selama masih zuhur saja. Sampai ke masjid, masuk ke masjid dan sempat melaksanakan qabliyah zuhur, imam sudah, bila sudah tamatkan salat qabliyah zuhur akan dilaksanakan. Nah, jangan sembahyang qabliyah lagi, jangan sembahyang makruh, sudah sembahyang qabliyah pada saat itu. Kenapa? Karena sudah mau dilaksanakan salat fardu. Nah, nanti boleh sesudah sembahyang zuhur dia melaksanakan qabliyah zuhur, boleh. Nah, jadi qabliyah zuhur itu boleh sesudah zuhur apabila ada hal-hal yang sehingga kita tidak sempat melaksanakan sebelum zuhur, selagi waktu zuhur ada. Beda dengan ba'diyah zuhur. Ba'diyah zuhur itu tidak sah dilaksanakan sebelum zuhur karena waktunya belum masuk. Nah, masuknya sesudah zuhur baru masuk, sebelum zuhur belum masuk. Jadi tidak sah dilaksanakan karena ada bepergian. Nah, lalu salat ba'diyah zuhur, setelah itu ba'diyah zuhur sambil nunggu qamat, misalnya nih nunggu qamat mau bepergian supaya salat zuhur langsung aja nanti. Lalu kerjakannya ba'diyah zuhur 2 rakaat misalnya, atau 4 rakaat.
langsung aja ke yang bagian zuhur. Yang bagian zuhur itu belum sah, waktunya belum masuk. Masuknya setelah zuhur, setelah waktu zuhur. Ya. Lain yang qabliyah itu masuknya sebelum zuhur, sebelum melaksanakan waktu zuhur sudah masuk. Sampai sesudah zuhur masih lagi selagi waktu zuhur masih ada. Wa atani ba'da maghrib, dan 2 rakaat sesudah maghrib. 2 rakaat sesudah maghrib. Wa nudiba wasruhuma bil fardhi, dan sunat menghubungkan kedua rakaat sesudah tutup maghrib tadi dengan fardu. Jadi kalau orang yang lalu begitu salam sembahyang maghrib langsung melaksanakan salat bagian maghrib sunat. Nah, kemudian lanjutkan. Wala yaqutu fadilatul wasli bi'ityanihi qablahuma adzikral mansurah ba'da mansurah, dan tidak luput yang dikatakan menghubungkan tadi, masih dikatakan masih menghubungkan, tidak luput apabila menghubungkan dengan mendatangkannya sebelum ba'da zuhri akan zikir yang maksud. Sehingga kita kan setelah salat maghrib, salam, kita zikir dulu, wirid dulu. Ya, setelah berwirid lalu kita melaksanakan ba'da maghrib. Tidak luput fadilahnya. Ya, tidak luput fadilahnya, masih dikatakan menghubungkan. Setelah masih menghubungkan sesudah maghrib dengan isya, kasihkan ya, bisa zikirnya dalam makna 33 kali itu, 33 kali. Ya, man sabbaha dubura kulli salat, barang siapa mengucap tasbih setelah tiap-tiap salat fardu, dan tiap-tiap setelah salat fardu, man sabbaha lillahi dubura kulli salatin, pada selesai tiap-tiap salat fardu, salasan wa salasina 33 kali subhanallah subhanallah. Ucapan kita subhanallah 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 artinya apa? Maha suci Allah, maha suci. Akui diri kita ini kurang, diri kita ini kotor. Makanya kita tasbih subhanallah. Ya, rohani kita ini kotor, banyak dosa, banyak ampas ngaku kita. Subhanallah, subhanallah, maha suci Allah daripada sifat kekurangan, maha suci. Kita ini kotor, berikan kepada kita. Lalu alhamdulillah 33 kali. Barulah puji bagi Allah. Hanya tentu bagi Allah kita tidak pantas dipuji. Kembalikan kepada diri kita. Saya tidak, diri kita tidak pantas dipuji. Kenapa? Karena kekurangan semuanya. Tidak ada apa-apanya kita. Mau kita hendak masih minta puji, kita bangga apa semuanya. Ada ucap kita alhamdulillah. Alhamdulillah itu kan berpulau puji hanya tertentu bagi Allah. Kita masih minta puji lagi, kita cocok dengan. Jadi lepaskan kita bila mengucap alhamdulillah bahwa kita ini tidak pantas dipuji karena kita dihina, tidak apa-apanya. Allahu Akbar, Allah yang agung, Allah Maha Besar. Kembalikan kepada Allah Maha Besar, kita tidak ada apa-apanya, kecil apa semuanya. Jangan kita merasa bangga besar juga. Kita cocok dengan ucapan kita. Dengan syariat kita ada juga. Kita ucapan syariatnya ya. Sesuaikan dengan hati kita. Ya, kita ya, sesuaikan dengan hati kita. Ya, supaya yang kita ucapkan itu isi adalah isi perlukan isi. Ya, isinya supaya baik. Isinya itu bagus juga. Isinya bagus. Dalam kategorian kan tidak yang bagus sama isinya. Sama ada durian tapi tidak bagus isinya. Walaupun murah harganya, bagus. Ya. Tapi perlu juga dengan begitu akhirnya sudah jadi ada kulit, baru kulit baru, artinya sedangkan lidah kita kulit
ibaratkan buah-buahan boleh. Kalau boleh ketemu durian, ada boleh lagi. Ya itu pas ada kucing, dia akan ambil. Ada anak, kotor. Coba punya boleh. Mana ada kucing? Apa pelarusnya dalam kisah? Karena bolehnya bos. Jadi boleh kalau dengan juga boleh. Ya, ini bolehnya. Dengan zikirnya, kemudian summa tamama mi'atin la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali. Digandakan 100 dengan la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wabila lahu ma taqaddama min dzambi wa in kana misla dzalika. Niscaya diampuni dosa-dosanya yang telah lalu walaupun sebanyak tumpukan busa atau biji kilau. Nah, setelah apa wirid apa baru kita melaksanakan hamba yang tidak putus yang namanya wasl menghubungkan putus ya. Wa ba'da isya'in rak'atani khafifatani, dan juga sunat sesudah isya khafifatani 2 rakaat yang ringan. Jadi sesudah maghrib, sesudah isya. Wa qablahuma, dan sebelum maghrib dan isya ya. Dan qablahuma, dan sebelum maghrib dan isya ada juga. Illam yastaghil bima an ijabatil mu'adzin. Jika tidak berbimbang dengan keduanya tadi, qabliyah isya, qabliyah maghrib kan daripada menjawab orang azan. Ini mengajar orang azan jangan melaksanakan. Kalau ya dulu jawab azan dulu. Ya, yang azan kalau isya itu sesuai yang isya. Kalau azan isya jangan dulu. Lepaskan azan isya kalau ada waktu. Ada waktu maghrib kedua, karena kita sisihkan di Cemilahan ini ada masjid atau musala yang memberikan waktu setelah azan maghrib, seperti di masjid kita ini. Setelah azan maghrib diberikan waktu, siapa yang mau salat pagi, siapa yang tidak, nah ini disebutkan. Dan illam yastaghil bima an ijabatil mu'adzin ya. Fa in kana bainal adzani wal iqamati ma yas'uha, kalau ada waktu ya, di antara azan dan iqamah untuk melaksanakan salat tarawih, maka perbuat keduanya. Nah, baik sebelum isya, baik sebelum maghrib. Dan wa illa akharun, kalau tidak ada waktu boleh dilaksanakan sesudah isya, boleh sesudah maghrib yang tahlil. Hadisnya di sini ada. Ya. Rasulullah di hadis wal zalika di hadis yang mengkabriat isya dan maghrib lah. Wa zalika di hadis Abdullah bin Al-Muwaffaq radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala baina kulli adzanaini salatun wa baina kulli adzanaini salatun wa baina kulli adzanaini salatun. 3 kali Rasulullah mengatakan di antara tiap-tiap dua azan ada salat. Di antara tiap-tiap dua azan ada salat. Di antara tiap-tiap dua azan ada salat. Qala bisa disati, berkata Rasulullah pada yang ketiga tadi setelah baina kulli adzanaini salatun liman syaa, siapa yang hendak. Jadi salat sunnahnya itu ghairul makan. Yang sebelum isya, sebelum maghrib itu ghairul makan, bukan yang makan. Liman syaa, siapa yang hendak.
Rawahul Bukhari wa Muslim. Wal muradu bil adzanaini al adzanu wal iqamah bittifaqil ulama. Yang dimaksud dalam hadis dua azan tadi, antara dua azan itu ada salat, antara dua azan ada salat. Yang dimaksud dengan dua azan itu adalah azan dan iqamah. Ya, jadi antara azan dan iqamah ada salat. Yang dilaksanakan biasanya salat kita yang sebelum salat waktu maghrib, sebelum salat waktu isya. Ya. Dengan ittifaq ulama. Illam yastagil bihima, jika tidak berbimbang dengan kedua rakaat tadi sebelumnya, dengan tadi ba'at ada. Wajiblah akharahu, dan kalau tidak ada waktu boleh kerjakan sesudah salat maghribnya nanti boleh dikerjakan ya. Cuman kalau ada salah, ini saya ingat tapi saya tidak ketemu di mana aku tadi sini kan. Karena saya baca kalau di kemudian kan, sama tadi qabliyah zuhur bersama qabliyah maghrib karena ada waktu kita kerjakan sesudah salat maghrib. Mana yang didahulukan, qabliyah atau ba'diyah? Karena sesudah maghrib itu ada ba'diyah. Mana yang didahulukan? Kalau ada salah ingatan saya itu didahulukan yang ba'diyah. Karena yang ba'diyah itu punya hak. Nah, qabliyah numpang, jadi itu istilahnya. Ya, yang punya hak itu kan ba'diyah. Dia yang berada itu bukan wajib bukan wajib ya, itu boleh aja afdal lebih mendahulukan yang ba'diyah atau ba'diyah. Samalah kita salat jamak. Kalau jamaknya sembahyang menghimpunkan antara maghrib dengan isya atau zuhur dengan asar, kita dalam perjalanan. Kalau jamak takdim wajib mendahulukan zuhur baru asar. Wajib mendahulukan maghrib dengan isya dilaksanakan. Maghrib dan isya itu di waktu maghrib melaksanakannya disebut jamak takdim. Wajib mendahulukan maghrib baru isya. Kalau mengerjakan zuhur dengan asar di waktu zuhur, berarti jamak takdim wajib mendahulukan zuhur baru isya. Kenapa? Urutannya memang zuhur baru isya. Dan yang punya waktu zuhur, ya, zuhur punya waktu. Andai kata dikerjakan di situ asar baru zuhur, asarnya tidak sah, belum sah asarnya. Atau mengerjakan maghrib dengan isya di waktu maghrib lalu dudukkan isya baru maghrib, tidak sah, isyanya itu belum sah karena belum ya, karena urutannya wajib didahulukan yang punya waktu itu dan yang urutannya memang. Nah, ada jamak takhir mengerjakan zuhur dan asar di waktu asar itu boleh asar dulu, boleh baru maghrib karena asar yang punya waktu tadi baru maghrib dengan apa? Isya dulu apa? Ya isya dulu baru maghrib. Nah, jamak takhir. Nah, asar dengan zuhur dengan asar dulu baru zuhur boleh, tapi afdalnya tetap menurut urutan sembahyang. Zuhur dengan asar walaupun di waktu asar itu kita sunat mendahulukan zuhur karena asar. Maghrib dan isya walaupun di waktu isya karena jamak takhir sunat mendahulukan maghrib baru isya. Tapi boleh saja didahulukan isya karena isya yang punya waktu baru maghrib, boleh saja. Tidak dengan jamak takhir. Ya. Warak'atani qabla subhi. Bagaimana saja? Bagaimana? Oh, 7 menit ya, 7 menit jalan. Warak'atani
raka'atan qabla subhin dan 2 rakaat sebelum subuh. Nah, subuh ini mungkin juga kadang-kadang kita terlambat datang. Ya. Jadi tidak ada salat sesudah salat subuh itu salat mutlak, tidak ada salat mutlak. Kita datang ke masjid, biasanya kita tidak pernah meninggalkan qabliyah subuh. Tahu-tahu kita datang ke masjid terlambat, belum lagi di rumah belum salat qabliyah subuh, sampai ke masjid sudah orang kamar. Nah, sudah kamar. Bagaimana melaksanakan tadi salat qabliyah sudah sempat ikut aja yang nanti sesudah salat subuh laksanakan qabliyah subuh, boleh selama waktu subuhnya belum habis. Yang sudah rutin kita sudah habis memelihara sudah. Nah, kita pelihara sudah lalu pada saat itu. Nah, lalu kalau kita masuk ke masjid kan, kalau masuk sunatnya ke masjid, mana yang kita masuk ulang qabliyah subuh atau itu masjid? Waktu keduanya ada, salah satunya ada, salah satunya ada mana? Nah, maka kita laksanakan qabliyah subuh. Dengan kita melaksanakan qabliyah subuh, gugurlah kesunatan kita melaksanakan tahiyatul masjid. Cuman masalah Allah berikan pahala itu yang kita. Ada yang ulama mengatakan kalau diniatkannya qabliyah subuh beserta tahiyatul masjid, boleh aja. Satu kajian dua niat. Boleh satu kajian dua niat. Qabliyah subuh beserta tahiyatul masjid hadir dalam hatinya ketika tahiyatul ihram. Ia dapat kedua pahala. Pahala tahiyatul qabliyah subuh dapat. Kalau tahiyatul masjid dapat. Kalau ia tidak meniatkan hanya satu pendapat tidak dapat. Paman yang ternyata qabliyah subuhnya tahiyatul masjid tidak dapat. Tapi kata ukur kesenangan kita ukur karena ia sudah duduk dengan qabliyah subuh qabliyah subuh sunatkan cuma masalah pahala kata dilihat atau tidak. Yang menurut sebagian ulama kalau diniatkannya diberi pahala. Kenapa? Innamal a'malu binniyat. Hanya saja termasuk menurut niatnya. Kalau diniatkannya disertakannya dapat, kalau tidak dapat. Tapi ada juga ulama yang dapat juga. Nah, walaupun tidak diniatkan dapat juga. Itu dapat. Ya. Kenapa? Kalau dia subuh itu rugi kalau kita tinggalkan. Ya. Kalau dia subuh kan. Pada hadis kabar yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, raka'atul fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum subuh itu lebih baik di sisi Allah nilainya daripada dunia dan isinya. Lebih baik daripada dunia dan isinya. Di salat subuh itu niatnya qabliyah subuh boleh, sunat fajar boleh, salat sunat badun boleh, sunat badun sunat dingin waktu dingin subuh. Itu umumnya di bawah atau salat sunat fajar asal qabliyah subuh. Nah, hati dalam hati kita itu ketika takbiratul ihram yang dikerjakan ini qabliyah subuh atau salat sunat fajar sama aja ya. Lebih baik nilainya daripada ya dunia dan isinya. Apa yang paling mahal dunia ini nilainya tapi masih baik pada salat qabliyah subuh. Makanya rugi ditinggalkan qabliyah subuh tadi. Di sini qala ba'du ma'na anna nasa inda qiyamihim min nawmihim yaqtadiruna ila ma'ashihim wa kasbihim. Ya. Sesungguhnya manusia ketika bangun daripada tidurnya inda qiyamihim ketika bangun daripada min nawmihim apa? Nah, dari bangun daripada tidur mereka ya batatiruna mereka itu biasanya bersegera ila ma'asyihim untuk menuju usaha mereka. Wakas di sampai begitu subuh sudah terancam masing-masing cari dunia, usaha itu kan dunia, usaha dunia.
ada yang bekerja, ada yang bertumpang dan lain sebagainya subuh-subuh. Artinya sesudah salat bangun tidur waktu subuh langsung dia salat subuh, tidak mengajarkan qabliyah subuh lagi, langsung subuh. Begitu setelah selesai salat subuh bersegera mereka menuju usaha mereka, yang berdagang usaha dagang buka dagang, yang ke kebun usaha ke kebun, yang bertukang dan lain sebagainya. Dan, kenapa? Ini dunia, semuanya dunia itu ya hasilnya. Tadi ya. Maka diberitahukan bahwa mau diberitahukan kepada mereka annaha sesungguhnya salat qabliyah subuh khairun minad dunya wa ma fiha. Ya Rasulullah, kalian cepat-cepat mengajar dunia cepat-cepat kalian mengajar apa, sedangkan kalian tinggalkan lebih baik daripada dunia dan isinya, yaitu salat qabliyah subuh 2 rakaat itu lebih baik daripada dunia dan isinya. Kalian tinggalkan itu, yang dikejar dunia rugi ya, dan lebih baik daripada dunia ditinggalkan ya. Kalau kata Rasulullah ya, annaha sesungguhnya salat qabliyah khairun minad dunya wa ma fiha, bahkan amma lebih utama daripada apa yang dia usahakan ya. Apalah Rasulullah, jangan kau tinggalkan duanya itu, 2 rakaat salat subuh. Setelah itu buat astagfirullah, silakan sudah salat subuh, dia silakan berusaha cari dunia, tapi untuk akhirat jangan dilupakan, nilainya yang lebih baik daripada dunia dan isinya ya. Itu sanggup di akhirat. Kalau yang dunia usaha habis saja sudah tinggalkan ya. Wallahu a'lam bishawab. Amin ya Allah ya Rabbal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma fa'alna bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman wa fahman wa tawfiqa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.